Hey everybody. I've been out on the campaign trail, where Robert Singer and I have been hard at work, bridging the divide between the human and superhuman communities. I've seen that divide firsthand in my 3 years running the FBSA. I had a front row seat as Stormfront viciously took the lives of countless congressmen and women. I even felt it last night, as a milkshake hurtled towards me at a town hall amid chants of Soup Lives Matter. Rest assured, soup lives do matter. I don't even like using that word, because you're not soup, you are super. You deserve to have a voice. You deserve a government that treats you fairly. And that's why, when our ticket is elected, we'll be creating a new position designed to give the superhuman community a seat at the table. Honestly, it's mind-blowing that it hasn't happened already. But strengthening protection of both humans and superhumans alike is our campaign's top priority. It's an honor to have Vought's and Homelander's endorsements as we take aim at that goal. And it would be an honor to have your vote. Let's get to work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andi Muhammad Fawaz, Rehan Ahmad Triputro, Rehan Nur Fadil, Teguh Hamdan, dan Wira Mahadika. Di sini kami akan melakukan analisis film The Boys dengan pendekatan skeptis dalam globalisasi hubungan internasional. Film atau serial The Boys menggambarkan dunia di mana superhero bukan hanya sekedar penyelamat, tetapi juga produk komersial yang dikelola oleh perusahaan besar yang kuat, Vought International. Dalam konteks globalisasi hubungan internasional, terutama dengan pendekatan skeptis, kita dapat melihat bagaimana narasi ini mencerminkan beberapa kritik utama terhadap globalisasi. Ya, globalisasi sebagai arena dominasi baru. Kita dapat melihat ya, mengapa kami melihat globalisasi ini sebagai sebuah hal yang skeptis gitu. Karena di film The Boys ini, globalisasi dipandang sebagai arena bagi lahirnya dominasi baru dari negara-negara yang maju, negara-negara yang kuat, negara-negara yang makmur terhadap negara-negara yang di bawahnya mereka atau periferi. Nah, di dalam The Boys ini, film The Boys ini, peran yang sangat merepresentasikan tersebut adalah Vought International yang dijelaskan di film tersebut sebagai multinational company. Dapat dilihat bahwa sebagai representasi dari negara-negara maju yang mendominasi di arena global seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, Vought ini dikarenakan dia memang menghasilkan superhero-superhero yang ada di universe tersebut, jadi dia dapat mengendalikan gitu superhero tersebut yang pada akhirnya dengan menggunakan kekuatan superhero tersebut dapat mengendalikan opini publik dan politik global. Nah, hal ini banget mencerminkan bagaimana negara-negara maju dan perusahaan besar dapat mendominasi dan memanipulasi negara-negara berkembang melalui kekuatan ekonomi dan budaya mereka. Oke, selanjutnya ada bagian dari globalisasi sebagai fase sejarah yang opresif. Dalam film ini melihat globalisasi tak lebih dari fase sejarah yang memberikan kemenangan bagi dunia kapitalis yang opresif atau tirani atau sewenang-wenangnya. Di sini pendekatan skeptis terhadap globalisasi menyoroti bahwa proses ini hanya menguntungkan segelintir elit di negara-negara maju, sementara mayoritas lainnya tetap terpinggirkan. Dalam film ini, Vought International menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengendalikan superhero dan menutupi kejahatan mereka. Ini dalam film ini juga mencerminkan bagaimana kapitalis opresif atau yang tirani ini dapat mendistorsi realitas dan menguntungkan bagi pihak yang memiliki kekuatan saja. Sementara rakyat biasa atau yang terpinggirkan tetap tidak berdaya. Lalu selanjutnya di dunia The Boys kita diperkenalkan dengan Vought International, perusahaan besar yang tidak hanya memproduksi dan mengelola superhero, tapi juga memanipulasi narasi dan citra mereka untuk keuntungan komersial dan politik. Menurut teori skeptis, globalisasi bukanlah hasil dari proses spontan, melainkan sebuah proyek yang direncanakan dan dikendalikan oleh elit. Dalam The Boys, Vought International secara jelas memanipulasi cara superhero dipersepsikan oleh masyarakat. Mereka menciptakan citra heroik untuk kepentingan pemasaran, sambil menyembunyikan kekejaman dan skandal yang terjadi di balik layar. Ini menciptakan bagaimana globalisasi dan dalam pandangan skeptis adalah proyek yang dikelola oleh kekuatan-kekuatan elit untuk mengontrol dan memanfaatkan opini publik. Konflik yang terjadi antara The Boys dan superhero bisa dilihat
sebagai metafora dan ketegangan yang muncul ketika proyek globalisasi dihadapi dengan perlawanan dari individu dan kelompok yang ingin membongkar manipulasi tersebut. The Boys sebagai kelompok yang berusaha mengungkap kebenaran menggambarkan bagaimana ketidakpuasan dan resistensi muncul terhadap proyek-proyek global yang tidak transparan. Selain itu, Vought juga terlibat dalam manipulasi politik yang untuk memperluas kekuasaannya, menunjukkan bagaimana proyek globalisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan kontrol politik untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Ini menggambarkan sekali lagi bagaimana globalisasi seringkali melibatkan integrasi dan dominasi politik, serta upaya untuk mengendalikan kekuasaan. The Boys menawarkan pandangan kritis tentang bagaimana globalisasi dalam pandangan skeptis bukanlah sebuah proses alami, melainkan proyek yang dikelola oleh aktor-aktor tertentu untuk keuntungan mereka sendiri. Vought International menggambarkan bagaimana elit dapat menggunakan narasi dan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, menunjukkan bahwa globalisasi sering kali melibatkan kontrol dan dominasi yang tersembunyi. Nah, melalui analisis kritis terhadap serial The Boys, kita telah menyelami sisi kelam globalisasi yang tersembunyi di balik gemerlapnya kemajuan. Vought International bagaikan monster raksasa yang melambangkan bahwasannya perusahaan multinasional yang mencengkram erat kendali atas tatanan global. Kapitalisme yang mereka anut melahirkan jurang kesenjangan yang lebar, memisahkan segelintir elit kaya dari rakyat yang tertindas. Dan dari film The Boys ini bukan hanya sekedar hiburan semata, melainkan cerminan pahit realitas globalisasi. Aslinya nih globalisasi yang digagas oleh para penguasa demi keuntungan semata. Serial ini mengajak kita untuk mempertanyakan kembali narasi muluk globalisasi, menguak kedok manipulasi dan eksploitasi yang tertanam dalam sistemnya. Mari jadikan serial The Boys ini sebagai pengingat bahwasannya globalisasi itu tidak selalu membawa kebaikan, dan kita sebagai agen perubahan harus berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan dunia yang lebih adil dan merata bagi semua. Terima kasih.